Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Amin. Berfirmanlah Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan. Kami nantikan Engkau pagi ini Tuhan. Roh Kudus, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang menerima. Mari Engkau berfirman Tuhan. Kami siapkan hati kami pagi ini supaya kami menangkap dengan tepat setiap pesan yang Kau sampaikan hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, biar pujian ini dia doa kita di hadapan Tuhan dan kerinduan yang kita sampaikan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, kepadamu kami
berdampak dimanapun kami berada Tuhan. Kami siapkan Tuhan hati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yang sakit-sakit sudah pada ibadah. Semua kita melewati pergumulan yang luar biasa, saudara. Ya, puji Tuhan, suatu anugerah yang luar biasa sebenarnya jika kita masih bisa beribadah. Saya selalu katakan seperti itu, saudara. Kita itu tidak tahu kapan ibadah terakhir. Mungkin kedengarannya kok gitu banget sih, gitu kan. Tapi itulah yang terjadi, saudara. Memang kita nggak tahu sekarang ini masih sehat-sehat atau minggu depan sudah tidak beribadah lagi. Jadi bersyukurlah jika kita masih bisa melewati hari-hari ini ya di dalam pertolongan Tuhan. Dan hari ini juga yang rindu saya bagikan kepada Bapak Ibu tentang ibadah juga, saudara. Ya, betapa pentingnya ibadah. Dikala kita sakit, disitulah kita merasakan ternyata betapa pentingnya hari-hari ibadah itu. Ternyata ada saatnya kita mau ibadah pun tidak berdaya untuk melangkah ke gereja. Jadi sangat bersyukur jika kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah. Ada kalanya kita pasti pengen melangkah ke gereja, tapi tidak berdaya. Jadi selagi kita masih bisa beribadah, itu sangat luar biasa. Ada amin? Ya, puji Tuhan, saudara. Karena kadang di dalam ibadah itu ada saja. Ya, kita buka dari Yesaya 58. Ini sudah sering kita dengarkan. Yesaya 58 ayat 13, 14. Ya. Menghormati hari Sabat. Yesaya 58, 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, mungkin sudah sering kita dengarkan ayat ini, menghormati hari Sabat. Ya, apalagi di zaman di bangsa Israel itu, saudara, hari Sabat itu benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Saya kalau lihat juga orang Hindu ya, kalau nyepi benar-benar sudah sunyi senyap. Emang itulah masa-masa di situ berdialog ya dengan Sang Pencipta, katanya seperti itu. Sampai semua ditutup, pelabuhan semua tidak ada yang saudara. Semua ditutup, saudara. Betapa sakralnya sebenarnya hubungan kita itu, ibadah itu dengan Tuhan. Tapi kadang seberapa di antara kita, saudara, ya kalau bisa ada waktu ibadah. Ya, minggu lalu banyak yang tidak datang karena saya karena sakit. Saya cross check ya, keluarga ini saya WA. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya ibadah itu. Nah, mulai pada saat ini, mari kita lebih lagi meningkatkan ibadah kita. Emang ada apa sih di ibadah itu? Seperti yang kita baca pada pagi hari ini. Ya, saya ada ambil dari ibadah itu memperhambakan diri kepada Allah dengan taat melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya, karena Allah baik dalam bentuk kepercayaan kita, perkataan maupun perbuatan, saudara. Jadi tidak gampang memang, tapi mari kita terus belajar. Saya selalu katakan, kita belajar dan belajar terus sampai kapan Tuhan mau kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Kita tidak tahu kapan hari terakhir, saudara. Jangan bilang, ini Bu Ida kalau ngomong hari terakhir.
segala sesuatu bisa terjadi, saudara. Ya, segala sesuatu bisa terjadi. Kita tidak tahu. Ini bulan Paskah, ya. Kita bersyukur jika sampai saat ini kita boleh sehat, ya, walaupun melewati masa proses yang luar biasa. Saudara, satu hal yang kita ingat, kalau belum waktunya saudara, sesakit apapun penyakitmu, itu proses yang harus kita lalui. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Kita tidak bisa pegang kendali, saudara. Jangan pikir karena obat, karena itu, no. Kalau belum waktunya Tuhan, belum, saudara. Tapi mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Betapa pentingnya ibadah itu. Dikatakan di sini, apabila, ya, ada berapa hal di sini, saya hitung ada 6. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, yang pertama, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. 3. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, 3 maksudnya, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. 4. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu. 5. Dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita cross check, kita ada di mana, saudara? Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, karena kita lupa itu hari Minggu atau hari apa, saudara, ya, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Kemarin kami di ibadah keluarga, ada yang lucu, saudara. Mama Anes gitu, kalau di grup kita kan Mama Anes. Kan kalau di kampung itu kan jaga padi. Ntar kalau saya ke gereja, padiku habislah dimakani burung pipit. Saya, Tuhan, apa yang harus saya jawab? Akhirnya, maksudnya gimana itu? Saya nggak ibadah karena harus jaga padi gitu kan. Saya lama dia, cuman kan nggak kelihatan mukanya kalau di kan telepon conference. Terus saya bilang, ada 2 kemungkinan. Saya bilang, yang pertama, burung itu akan Tuhan biarkan tidak makan padimu. Ya, selama kau ibadah, burung itu pun diam. Yang kedua, ditutup dengan ayat seperti ini. Burung itu kan tidak menanam, tidak menabur, tapi menuai. Biarkan dia menuai selama kau ibadah. Tapi saya ketawa, saudara. Iya, ada ayatnya itu. Burung kan tidak menabur, tidak menanam, tidak menuai, tapi makan. Biarkan dia makan selama kau ibadah. Ibadah berapa jam sih gitu. Akhirnya seru, saudara. Jadi jam 5 pagi kita udah seru. Nah, kalau bahasa Malukunya itu golobit burung yang kecil-kecil itu loh, yang kit-kit gitu lah. Jadi, tapi kadang saya berpikir, nah, mengenai urusan, ya, mengurus segala urusan kita hari Minggu. Hati-hati nih yang punya warung, ya, yang baru buka usaha, hati-hati, saudara. Lumayan, ya, yang bengkel, yang pokoknya yang usaha-usaha gitu deh, gitu kan. Dulu ada yang jual es kelapa gitu. Ternyata dia ngomong seperti ini, Bu, aku nyesal tidak ibadah tadi. Sepanjang ibadah udah saya terintimidasi, nggak ada yang datang beli. Orang pulang sepanjang hari itu aku nggak tahu, nggak karuan gitu. Dia bilang, saudara yang dikasihi Tuhan, 7:30 sampai jam 9 orang juga masih di rumah gitu kan. Hati-hati, saudara. Jadi mengenai ibadah ini kita harus hati-hati. Orang Batak bilang tahilala, lumayan gitu kan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melangkahlah ke ibadah. Nanti kita akan lihat apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, percaya saja. Ketika ada doa, ketika ada ibadah atau apapun kegiatan-kegiatan, ada komsel, ada punya iman untuk menutup, itu ibadah. Komsel datang 2-3 orang doang. Kita nggak tahu apa yang terjadi di komsel itu, saudara. Ada sering terjadi sesuatu terobosan-terobosan yang sangat luar biasa, saudara. Ya, makanya dikatakan di sini, apabila engkau tidak menginjak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan Sabat hari kenikmatan. Seberapa di antara kita yang pengen ibadah gitu? Saya masih ingat dengan si Pegat ya, Ma, hari Minggu kapan sih? Ini hari apa sih gitu?
gitu loh saudara. Sekolah minggu walaupun di sini kadang berantem tuh sama temennya, tapi senang gitu di rumah Tuhan. Kalau kita mengatakan hari kenikmatan itu, hari kudus, hari ibadah itu hari kenikmatan, kita tidak akan terlambat sebenarnya. Ya, sayang. Coba kalau dibilang ada acara makan jam 12 ya, jangan sampai terlambat. Nanti habis satenya, habis nanti pudingnya, habis nanti buahnya, habis nanti itunya. Bagaimana kalau ibadah udah selesai pujian penyembahan baru kita duduk? Kurang enak ya. Tapi kalau pertama shalom katanya, kata WL kan, shalom, shalom, ya mulai. Ada juga belum doa berkat kabur saudara. Sepanjang ibadah sudah enak, puji Tuhan, haleluya. Pas doa syafaat dia kabur. Saya kadang pikir begini, sayang, diawali doa pembukaan, biarlah sampai Bapa terima kasih. Wah, kami saudara di doa pagi, katanya ada yang gini, tiba-tiba sinyal hilang. Terus ya, aku belum tadi nyanyikan doa, Bapak terima kasih. Jadi dia pengen ibadah itu komplit. Ibaratnya kalau kita makan sayur, ikan, nasi, ada lauk-lauk lah. Terakhir kalau ada lumayan susu gitu. Bagaimana kalau di ibadah itu, saudara, kita itu tidak menikmati saudara, kurang komplit ya. Makanya pada pagi hari ini kita diingatkan lagi betapa pentingnya hari ibadah itu adalah hari yang nikmat. Ya, apa itu bahasa di seberang? Nikmat mana yang kau dusta? Saudara, mari saudara. Ya, kalau memang sakit apa boleh buat? Memang tidak bisa melangkah. Tapi selagi masih, saudara jujur, ini kesaksian saya bilang. Kan Pak John ke Manado, ya. Terus Pak John kan itu ada 2 HP. Nah, 2 HP ini dipakai untuk telekonferensi. Saya bilang nih, alasan gak ini ya? Emang kemarin capek seharian. Antar Pak John ke Senen jam 9 malam. Karena mereka penerbangan jam 1 tadi. Jam 5 beliau telepon saya udah nyampe Manado. Hari ini puncak yang HUT 100 di Manado. Puji Tuhan, gembala kita udah 3 minggu tidak di sini, saudara. Ya, minggu yang waktu itu di Cepu, Jawa Timur, minggu lalu di Makassar, minggu ini di Manado, minggu depan di puncak. Saya bilang, kenapa papa nggak lihat gedung gereja sebulan? Saya bilang, haleluya. Karena apa saudara? Level up. Ada amin? Ntar lagi juga jemaat ini kita tidak tahu kemana Tuhan kirim ini semua. Level up. Jangan pikir itu biasa saudara. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini. Ya, hari ibadah itu hari kenikmatan. Ada lagi yang lebih luar biasa, hari yang mulia. Kalau itu hari yang mulia saudara, kita tidak menggantikan apa dengan apa namanya. Kalau kita tahu itu hari yang mulia, kapan kita ibadah terakhir ya? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ya. Seperti saya katakan tadi, akhirnya kita kan suka kekurangan admin. Akhirnya ada juga saya dapat tengah malam jam 12, saya telepon, bisa ya Ina udah jadi admin? Iya, ajarin. Karena Pak John nggak bisa gitu. Puji Tuhan, ibadah tetap berlangsung. Saya merasakan hanya gara-gara 1 HP bermasalah di bawah Pak John, ya. Apakah tidak ibadah pagi ini gitu? Ada alasan memang saudara. Mungkin saya tidur hanya 2 jam, persiapan lagi. Tapi saya melihat ternyata memang ibadah itu sangat penting. Tadi pagi ayatnya ini, Tuhan menantikan pertobatan. Jadi yang satu yang domba-dombanya dia tinggalkan, yang 99 untuk mencari domba yang terhilang. Jadi intinya gini, mari kita semua keluarga kita ini gitu, kita cari di keluarga kita siapa yang belum bertobat. Nah, terus nyanyilah seorang ibu, bertobatlah dan balik pada Bapa. Bayangkan jam 5 pagi udah seru saudara. Ya, terus datang lagi bahasa Bataknya, saya mulai
selesai mula. Saya bilang pagi-pagi, yes. Dan sudah itu saudara, saya berpikir seandainya tadi pagi saya gak bikin ibadah ini, berarti apalah semua. Saya udah pamit, saya katakan tanggal 8 sama tanggal 9 kita tidak bisa ibadah, saudara. Karena kami di puncak. Tanggal 7 pagi, oh masih bisa. Saya pikir, kita kan ibadah jam 5. Jam 6 kan, jam 7 berangkat ya ke puncak tanggal 7. Jadi selagi masih ada waktu, saudara. Karena apa? Di dalam setiap ibadah itu selalu ada yang spesial yang kita dapatkan. Walaupun pendetanya itu aja. Ya, sekali sebulan memang kita undang dari luar. Nanti di puncak rasakan. Puji Tuhan, saya berdoa supaya semua kita bisa naik. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Karena di sana kita ibadah, saudara. Walaupun ada waktu mungkin refreshing sebentar, tapi intinya kita ibadah. Perjamuan kudus hari Jumat. Ya, siapkan segala sesuatu yang bisa dibawa ke sana, saudara. Ya, kita percaya semuanya akan ada dalam kendalinya Tuhan. Saya berpikir begini, ini pada sakit ini. Oke, Tuhan, sakitnya sekarang. Tapi nanti semua sehat pas berangkat. Ada amin? Ya, mungkin keuangan juga sedang digoyang-goyang. Ya, Tuhan. Tapi nanti pas waktunya semua akan Tuhan siapkan. Karena apa, saudara? Tadi pujian itu, kalau kita ada kebersamaan, saya melihat berkat dalam minggu ini melalui donatur, saudara. Saya nggak berpikir seperti itu. Sepertinya ngomong ke transfer, ngomong ke sini, nggak panitia pun dia sibuk, saudara. Saya sampai gini, mungkin Mbak Nani jarang datang, ya. Jadi saya kirim ke beliau yang PDF itu. Tapi saya lihat, saudara, masih ada satu lagi belum masuk. Saya berpikir, bukan Mbak Naninya. Maksudnya gini, oke, dia Tuhan pakai, tapi hati orang-orang itu Tuhan jamak, saudara. Di situ kita melihat, kok luar biasa banget Tuhan itu. Memang ada yang punya talenta untuk bisa ngomong ke seseorang, tapi tugas kita bersama di dalam berdoa itu, saudara. Di situ kebersamaan kita, nggak semua kita bisa ngomong ke orang. Ya, kita berdoa di sini. Mbak Nani Tuhan pakai untuk bicara ke orang. Mungkin sebagian nggak kenal Mbak Nani juga. Tapi saudara, saya melihat, Bu, ada lagi masuk, Bu, ada lagi masuk. Saya berpikir, Tuhan, amazing. Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Luar biasa, saudara. Kenapa dia tidak datang ibadah? Karena hari Minggu kerja. Gimana Mbak Nani? Gitu, saudara. Ya, palingan kalau ada gini seperti ini saya kirim khotbah ke dia. Seperti itu, saudara. Puji Tuhan. Kita melihat di ayat 14, ya. Ini nggak lama sebenarnya tadinya. Jika kita melakukan yang tadi, yang 6 poin itu, dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka ini dia, saudara, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Katakan amin. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Saudara, ini terjemahan bebas, ya. Ketika kita hidup di dalam peribadatan, saudara, ketika masalah, goncangan apapun yang datang, kita mampu melewati itu semua karena ada firman, saudara. Karena ada firman. Saudara, kalau sakit itu, saudara, paling gak enak. Saya 2 hari lalu, ya, gak tahu kok tiba-tiba dari sini nembus ke belakang. Kalau kiri apa ya? Buka Google. Kalau kanan apa ya? Udahlah Tuhan. Kalau sudah waktunya go gitu kan. Dan iblis pun akhirnya pergi, ya kan. Kalau kita gini, ini kali ya, nanti sesudah ini bagaimana ya? Berandai-andai, wah iblis paling senang itu. Tapi kalau bilang, darah Yesus, terus nyapu, ngepel, nyuci, tahu sembuh sendiri, saudara. Kita harus bisa move on, ya. Kita percaya ya. Makanya ketika kita ibadah, ketika kita dapat firman, itu yang menjadi kekuatan kita. Engkaulah perisaiku. Gak ada musik ya. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri
di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Apalah kekuatan kita, saudara, kalau bukan di dalam Tuhan. Manusia terbatas, siapapun yang kau telepon, siapapun yang mengkonseling dirimu, tidak komunikasi kepada Tuhan. Disitulah engkau curhat, baca firman-Nya. Puji Tuhan, ada yang mengusulkan 2 pasal, tapi bukan dari gereja ini. Saya bilang, Pak, kami tidak buka dulu 2 pasal, karena kami baru mulai 3 pasal. Bukalah Ibu, nanti anakku akan masuk di situ. Jadi kalau ada di dalam situ yang Bapak Ibu tidak kenal, itulah itu. Tunas remaja memang agak saya paksa sedikit. Masuk, daripada main game kau terus. Karena firman itu, saudara, kita nggak tahu itu apakah di tanah berbatu-batu, di pinggir jalan, tengah semak duri, pada tanah yang subur. Tapi ketika dibaca oleh tunas remaja, ya, puji Tuhan, Bapak Heru tidak ada, sama Tiara, sempat Ibu Indah juga. Caranya melapor gimana? Udah ditulis, tidak tahu juga. Terus Matius sampai ayat berapa dibaca? Saudara, dia kan baru, bukunya baru pindah dari buku yang sana ke sini, wajar dong, gitu. Jadi luar biasa, saudara. Ternyata dapat juga 18 orang yang baca 2 pasal. Puji Tuhan. Saya berpikir begini, saudara, bukan saya membuat beban kepada Bapak Ibu yang mau baca, no. Rasakan nikmatnya, indahnya, menikmati setiap firman itu setiap hari. Ketika ada persoalan, permasalahan apapun, kita dikasih kekuatan. Dahsyat, saudara. Opa sama Opa 12:30 sudah lapor. Gak tahu dari kapan itu dibaca, saudara. Tapi intinya 12:30 sudah lapor. Oma sama Opa, masa kalah dengan Opa dan Oma. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Kenapa kita tidak mampu melewati segala persoalan badai kehidupan? Kurang firman, kurang persekutuan. Jangan kita pikir masalah finansial, saudara, itu urusan Tuhan memberkati kita. Kapasitas kita sudah Tuhan tentukan. Makanya dikatakan jangan iri dengan berkat orang. Saya terlalu percaya cukup banyak cara Tuhan. Kadang kita mikir gini, ih enak banget dia ya. Kita nggak tahu bagaimana dia berlutut berdoa siang malam. Dikatakan Mazmur 1 ayat 3, boleh dibaca? Ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Ya, bisa dibaca 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata merenungkan itu bukan hanya siang, bukan hanya malam, tapi di situ siang dan malam. Berarti kalau kita nggak baca firman sampai berminggu-minggu, bertahun-tahun, kita kena pasal. Mau terjadi di ayat 3, coba baca di ayat 3, Mazmur 1 ayat 3. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menghasilkan buah pada musimnya, dan seharusnya berhasil. Tapi kenapa kadang gagal, kadang begini? Tidak siang dan malam. Kenapa saya katakan, saudara, ada yang 2 pasal mentok, ada 3 pasal mentok, ada yang 5 pasal mentok. Kurang taat dan disiplin, saudara. Mungkin keras, tapi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapkan hatimu untuk bisa baca, saudara. Oke, ketinggalan mungkin sehari 2 hari. Saya kemarin seharian memang full. Aduh, udah jam 23, saya harus ada konseling lagi tadi malam. Ada yang telepon, saudara, curhat lagi. Waduh, Tuhan terima kasih. Saya mau katakan, saudara, mungkin saya aja masih belum bisa setiap hari, tapi saya kejar terus, saudara. Jangan sampai jauh-jauh banget, saudara.
Karena kami admin dengan Ibu Winda, host, harus memberikan teladan juga. Kalau saya host, Bu Winda host, terus kami masih di mana? Saudara, bagi kita yang malas baca firman, sebenarnya ini wadah. Ada 2 pasal, ada 3 pasal, dan ada 5 pasal, saudara. Kenapa? Kalau kita lihat orang sudah baca, wih, dia udah baca, aku belum. Ternyata asik kata yang baru ikut, saudara. Ada asik? Haleluya, yang sudah ikut pasti asik. Tanya Opa Hari, jam 12:30 udah lapor. Terima kasih Tuhan. Saudara, tantangan ke depan ini semakin berat. Kita harus kuat di dalam firman. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya, yang 2 pasal baru berjalan 3 hari. Yang mau ikut nanti lapor ke saya. Ini baru baru kedua. Ya, 2 pasal sehari, ini baru hari kedua. Jadi yang mau ikutan silakan, nanti ada caranya. Kemarin Pak Alek bilang caranya gimana, Bu? Gampang Pak, ada cara. Pak Alek langsung lapor duluan, juara 1. Juara 2 Marcelo. Saudara, ayo. Saya bilang, saya suka begini. Oi, 7 orang lagi yuk gitu. Jadi tugas saya hanya gitu, yuk gitu, saudara. Mungkin Ibu Gembala kurang kerjaan kali. Saudara, untuk nge-host, bikin bintang-bintang love itu 3 grup, saudara. Emang saya kurang kerjaan, tapi saya tahu ini proyek kekal. Ada amin? Ini proyek kekal. Jika saya maksa Bapak Ibu untuk baca firman Tuhan dengan 2 pasal, 3 pasal, dan 5 pasal, bukan tanpa tujuan saya mengatakan, kami sebagai gembala itu sudah. Saya kadang gini, mana sih? Tahu udah malam, aduh saya belum nge-host. Ibu Indah udah nge-host dia. Bu Indah kan ngerekap. Saya mengucapkan terima kasih gitu kan. Terus dikasih gambar-gambar bunga, gambar love, gambar bintang-bintang. Saudara, supaya tidak bosan, nanti nikmati, saudara. Kenapa saya tajam ini, saudara, ke depan? Ini menjadi kekuatan kita. Kita tidak akan mampu menghadapi hari-hari ini kalau kita nggak membangun hubungan dengan Tuhan. Ingat yang saya katakan ini, bangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa pembacaan firman Tuhan. Kita memang masih hidup di dunia ini, tapi ingat, di Yohanes dikatakan kita bukan dari dunia dan tempat kita bukan di sini. Nah, kalau kita mau menuju ke sana, saudara, berarti kita harus bersiapkan dengan firman, dengan yang luar biasa, supaya nanti terbiasa di sana, saudara. Ya, puji Tuhan. Apa dikatakan tadi di situ? Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ada amin? Saudara, seberapa di antara kita tetap Tuhan bela di dalam makan minum kita terjamin di dalam Tuhan? Ada aja, saya sedang lihat ibu-ibu GGP punya keahlian apa yang bisa dijual aja. Saudara, saya pun tidak berhenti untuk berbisnis. Apa yang bisa saya lakukan? Tapi saya selalu ingatkan hati saya, Tuhan, jangan sampai lupa ayat. Jangan sampai lupa ayat, saudara. Ya, saya ingat dulu dengan Pak Gembala, kami jual udang, jual ikan tongkol, jual ini. Setiap malam udang-udang, jangan sampai lupa ayat. Ya, bagi yang jualan, yang punya warung, kalau satu molto hilang dia tahu, tapi kalau 1 ayat dia lupa, saudara. Hati-hati, ini benar yang saya katakan ini. Dulu waktu kami ada jualan produk untuk perawatan mobil, 23 macam saya hafal, saudara. Karena di situ saya kerja. Tapi saya bilang, Tuhan, jangan sampai saya lupa ayat. Apa isinya Matius 6 ayat 33? Lupa. Tapi apa untuk membersihkan ban, untuk membersihkan dashboard, untuk pelek mobil, untuk plafon, saya tahu semua, saudara. Saya hafal. Hati-hati, saudara, ya, dengan produk-produk yang kita jual, total lupa ayat. Haleluya. Ya, janji Tuhan, ya, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ya, kita buka 1 ayat Matius 6 ayat 33 tadi yang saya katakan itu.
1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada amin? Saudara, mari kita mencari Allah dan kerajaan. Percaya saudara. Kenapa saya berani bicara seperti ini saudara? Emang saya rasakan, saya nikmati saudara. Bapak Ibu bisa lihat apa yang masuk setiap minggu. Tapi lebih dari situ berlipat kali ganda Tuhan siapkan. Karena apa? Bukan karena itu lagi kita melayani. Tapi kalau hidup kita berkenan kepada Allah, apa saja pun kebutuhan kita Tuhan siapkan saudara. Ada apa dalam kerajaan Allah itu? Satu ayat lagi, Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal ayat hafalan tunas remaja, ayo. Gio hafal itu. Oh, enggak ada sih Gio. Oh, ada. 1, 2, 3. sebab kerajaan Allah karena suami makanan dan minuman berharga, tapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Saudara, makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Emang ada apa dalam kerajaan Allah? Nah itu dia. Itu dia saudara. Jadi kalau hari-hari kita makan minum, ibu nggak tahu sih beras nggak ada di rumah. Saya juga nggak ada beras. Ya, ntar beli. Ibu nggak tahu. Saya begini sama kita. Tapi bagaimana respon kita tentang kerajaan Allah? Itu dia saudara. Mari kita sama-sama berjuang di dalam hidup ini. Tuhan pasti bela hidup kita. Asal kita melakukan ibadah, mengatakan hari ibadah itu hari kenikmatan, hari yang mulia, hari yang sangat luar biasa. Sayang rasanya kalau kita tidak ibadah sekali saudara. Kecuali sakit ya. Oh, sakit memang tidak berdaya. Boro-boro mau jalan, udah apa namanya itu. Dan itu saudara, itu yang menjadi kekuatan kita pada pagi hari ini. Ada apa di dalam kerajaan Allah itu? Makanya itu yang kita cari. Sebanyak apapun uang yang kau miliki saudara, kalau tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, semuanya nihil. Jadi kalau kita damai sejahtera, tidak ada uang sejahtera, tetap sukacita. Karena pasti Tuhan kasih makan kok. Pasti Tuhan berkati saudara. Selagi kita juga masih berusaha, Tuhan memperhitungkan itu semuanya. Ada amin? Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur. Haleluya. Ya, pemusik boleh maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan buat semuanya baik saudara. Ya mungkin ada yang bertanya, ini minggu pertama kalau nggak ada perjamuan. Kita perjamuannya di puncak ya. Hari Jumat. Ya, Bapak Gembala juga lagi di Manado hari ini. HUT perayaan GGP yang 100. Nah ini berakhir. Jadi kemarin obor itu kan dibawa dari Cepu. Jadi udah keliling-keliling. Hari ini diprediksi 4.000 orang di pantai apa itu di Manado. Sangat luar biasa. Kita bersyukur bahwa semuanya akan berjalan baik. Di sana Bapak Gembala dan mereka tadi malam kalau nggak salah 14 orang berangkat. Puji Tuhan. Ya, kita mau naikkan satu pujian. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus. Mari kita bangkit berdiri. Mari persiapkan hati kita untuk naik ke puncak juga, supaya segala kehausan kita saudara terjawab. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu.
tiada yang tersembunyi bagimu. Amin. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, oh Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari saudara, sampaikan segala apapun hatimu kepada Tuhan. Sayang, katakan aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh firman-Mu Tuhan. Hatiku terdapat. Tuhan menghargai kerinduanmu pada pagi hari ini. Yes. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin. Begitu pun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang makanan hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Bapa, hanya Engkau, pribadi yang makanan hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Yes, haleluya. Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekat. Tinggal dalam indahnya tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ketika hatimu terluka oleh suami, jangan engkau mengutuk dia. Ketika hatimu terluka oleh istrimu, jangan engkau mengutuk dia, tapi sampaikan itu kepada Tuhan. Karena ini adalah pasanganmu, itu adalah kekasih jiwa. Ketika hati anakmu menyakiti engkau, jangan mengutuk dia. Ketika hati orang tuamu menyakiti, jangan mengutuk dia. Sampaikan semua itu kepada Tuhan. Karena itu tidak akan memperbaiki kehidupan kita kalau kita mengutuk. Tapi ketika kita menyampaikan ini kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku tidak bisa menerima perlakuan pasanganku, tapi aku mau bawa ini kepada Tuhan. Aku mau bawa kepada Tuhan. Katakan, aku tidak mampu, tapi aku mau bawa ini kepada Tuhan. Oh haleluya. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan.
Berkati siapapun yang menyakiti hatimu pada pagi hari ini. Oh, di bulan Paskah ini, bulan penyelesaian, Dia sudah mati di kayu salib. Siapapun yang menyakiti hatimu, apakah suamimu, apakah istrimu, apakah anak-anakmu, apakah orang tuamu, apakah mertuamu, ini saatnya lepaskan semuanya. Karena ada Tuhan yang mengerti hatimu. Haleluya Yesus Tuhan. Aku melepaskan semuanya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang membuat aku lagi terluka. Semua aku lepaskan pada pagi hari ini. Siapapun Tuhan, mungkin aku lupa. Aku melepaskan semuanya Tuhan Yesus. Sehingga aku bisa berdamai dengan semua orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya di gereja ini juga tidak ada yang saling melukai. Tidak ada yang saling mengutuk. Tapi semua sama-sama diberkati. Berkat tercurah di dalam keluarga kita. Di dalam Philadelphia akan ada level up. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami responi firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu itu menjadi kekuatan. Engkaulah menjadi perisai dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terpuji termulialah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Kita diberkati, amin. Haleluya. Ya. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan mendengarkan warta gereja.